Tuhan, terima kasih Tuhan pada pada malam ini kami semua bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan Kau telah mengirim Roh Kudus untuk hadir pada malam ini Tuhan. Saya yakin malam ini akan menjadi malam yang sangat luar biasa Tuhan. Pertama-tama mewakili semua FGB Men dan teman-teman saya yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kejauhan dari hati kami kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, malam ini kami mohon supaya kami semua menerima perubahan. Karena kami akan mendengar kesaksian-kesaksian begitu baiknya Kau kepada saudara-saudara kita, dan juga kami akan dilengkapi dengan firman Tuhan yang akan dibacakan dan akan di-sharingkan oleh Pak Max Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan, semua laki-laki di tempat ini Tuhan, supaya bisa mendengar dan juga mengerti dan juga mempunyai keinginan dan kerinduan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu yang pantas dan yang kau rindukan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas malam ini. Isilah kami Tuhan, orang-orang yang penuh dengan kehausan dan kelaparan Tuhan, dan ingin betul-betul berubah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Shalom, shalom. FGB Men. Be strong in the Lord. Bilang dulu nih. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Men. Thank you. Saya yakin udah 2.000 orang nih gabung nih. Luar biasa. 40.000. Angkanya baru 40.000 ya. Baru 40.000 ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita perkenalkan, nama saya Andrew Kusnadi. Saya selaku Sydney Millennial Chapter Presiden. Saya akan jadi MC malam hari ini. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum kita mulai, kita mau dengar dulu FGB MFI punya Mars. Kita sudah record, ini luar biasa, sudah dibuat dan dikompal dengan Bro Halim. Enjoy ya. Ini versi yang English-nya. Silakan, Adam. Oke. FGB MFI Mars. Kita bisa nyanyi bareng-bareng.
vision that we see, the vision that we reach, FGBMFI. Let us hold our shield of faith, and the truth will set us free. Testify for the name of God. The vision that we see, the vision that we reach, FGBMFI. The vision that we see, the vision that we reach, let us hold our shield of faith, and the truth will set us free. Testify for the name of God. FGB man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. Amen. With the garment of praise and the helmet that saves, here we are the army of our God. When the road is full of twists and the soul keeps rumbling, here we are still standing firm and sure. Testify for our God that Lord Jesus is the one and only way. Giver of eternity, there is no one who can do the things you do. Jesus, you're the God who reigns. Jesus, you're the God who reigns. Ya, siapa yang diberkati oleh Mars yang dibuat oleh FGB MFI Sydney, luar biasa. Ini gabungan dari Sydney, Kalimantan juga, Jakarta juga ya Pak Adam ya. Ada Pak Vincent tadi. Ini by the way videonya dikompal oleh Bro Halim. Ada nih di sini orangnya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan atau kita berikan jempol dong. Ya, yang diberkati. Mantap, luar biasa. Thank you banget, thank you. Oke, selanjutnya kita mau dengarkan visi misi daripada FGB MFI. Saya yakin dan percaya pada Di handphone-nya tuh nggak perlu suara ya, pakai apa sih, Halo. buat semua nggak ada yang bisa. ya, sorry. Kita dengarkan visi misi berikut ini. Silakan, Pak Adam. Salam jumpa orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International (FGB MFI) adalah wadah perkumpulan Kristiani yang hadir sejak 1952 di Amerika. Hadirnya wadah ini berawal dari lawatan Tuhan atas diri seorang pengusaha, Demos Sakarian. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. Perjalanan FGB MFI yang melalui berbagai tantangan dan kondisi telah membawa wadah ini berdiri tegar, berkembang, memberkati bangsa-bangsa di dunia. I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. So come, join us. Multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi yang merupakan dasar perjalanan FGB MFI Indonesia telah membawa kelangsungan wadah ini dalam semangat pelayanan yang bersandar pada kuasa ilahi. Faithfulness, accountability, submissive, dan transparansi
merupakan nilai-nilai FGB MFI yang membuat karakter members bertumbuh dewasa, mengandalkan kuasa Tuhan yang melingkupi setiap dimensi kehidupan yang heterogen ini. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Saya Dali Sutanto, Nasional Presiden FGB MFI Indonesia, merasa sangat berbahagia dan bersuka cita bisa bersama-sama dengan saudara sekalian dalam wadah yang kita cintai ini. Mari kita terus berbuat yang terbaik buat Tuhan. Multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan pelayanan kita. Dan kiranya Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita, Roh Kudus sebagai sumber penghiburan hidup kita, senantiasa memelihara, menyertai kita semua. Saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling membagi kasih. Itulah pijakan pelayanan FGB MFI Indonesia, membuat banyak orang rindu bergabung dalam wadah ini. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa. Itulah visi dan misi daripada FGB MFI yang baru bergabung malam hari ini. Semoga Anda diberkati semua, dan kita percaya semua dari kita, brother-brother semua di sini, dari nusa dan bangsa, dari Indonesia, ada yang dari Semarang, ada yang dari Batam, lalu Sulawesi Selatan, tadi saya baca, lalu ada juga dari Australia, New Zealand juga ya. Dan dari Perth sampai Sydney, sampai ke Melbourne, lalu juga ada juga di New Zealand. Thank you sudah gabung semua. Luar biasa nih Pak Adam, kita sudah ada 51.000 orang nih sekarang nih. Ya, tadi baru 40.000, sekarang 51.000, luar biasa. Amin, amin. Luar biasa, banyak banget nih hari ini nih. Ya, saya juga ngelihat tadi ada Pak Tommy Sulaiman, waduh teman saya nih luar biasa. Pak Tommy, thank you Pak Tommy sudah gabung. Waduh, kangen nih kita nih ya. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam, selamat. Thank you Pak Tommy sudah gabung. Oke, selanjutnya sebelum kita mendengarkan kesaksian adalah tulang punggung daripada FGB MFI ya. Kita banyak sekali dikuatkan dari kesaksian brother-brother kita. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu lagu praise yang sudah disiapkan juga oleh brother kita, Brother James Hendra, sudah dipersiapkan lagunya. Siap. Silakan Pak Adam. Oke, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Thank you. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya.
luar biasa. Sekali lagi dari Brother James, kita boleh acukan jempol dong. Ya, secara online atau secara offline kita bisa kasih jempol untuk brother kita, luar biasa ya suaranya ya. Nah, selanjutnya brother, kita mau mendengarkan kesaksian yang luar biasa nih, sudah dipersiapkan oleh RDD, Airlift dan Landlift dari ANZ, dari Australia New Zealand ya. Pak Meksi Latif. Pak Meksi, silakan Pak, udah di unmute. Sudah. Thank you nih Pak. Shalom brothers. Ya, shalom. Silakan Pak. Shalom, apa kabar? Perkenalkan Apa dulu. kabar semuanya ini? Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Meksi Latif. Saya tinggal di Perth dari tahun 1998. Jadi udah cukup lama. Saya mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Anak saya perempuan dua-duanya, yang satu sekolah di Sydney, yang satu sekolah di Brisbane. Jadi saya tinggal lagi berdua bersama istri saya. Jadi terima kasih buat Bapak-Bapak, terutama Pak Adam yang telah memberikan waktu buat saya bersharing. Kiranya biar sharing saya ini bisa memberkati ya buat kita semua. Saya ingin bercerita sore hari ini mengenai kesaksian saya pada saat sebelum saya menjadi member dari FGB Men. Saya dibesarkan secara Katolik gitu loh. Lalu ya seperti biasanya saya di sini juga pengusaha ya, jadi agen rumah. Jadi saya menjuali rumah-rumah orang gitu. Maksudnya bagi orang-orang di Indonesia ya. Nah, saya sebetulnya pada saat itu juga pernah tinggal di Sydney. Lalu di Sydney karena istri tidak betah, lalu kami berhijrah ke Perth. Nah, sampai di Perth karena memang di sini kerjaannya juga tidak, maksudnya dengan pengalaman saya yang ada di Sydney ini tidak ada hubungan atau korelasinya di Perth, sehingga saya memutuskan untuk menjadi real estate agent. Karena kan kita laki-laki kan mesti menjadi para keluarga ya. Jadi oleh karena itu saya tetap cari usaha, cari kerja. Nah, disitulah saya bekerja terus menjadi real estate agent. Saya mati-matian, saya sampai lupa waktu, lupa sama istri, lupa anak. Karena kan kami juga, maksudnya ya harus build up the network lah, karena saya ini orang baru di Perth, yang dimana saya belum kenal siapa-siapa lah gitu di Perth ini. Nah, kehidupan saya pada saat itu ya pasti ya Pak ya, karena kan namanya juga seorang real estate agent bukan hanya sekadar penjual rumah. Jadi lebih, kadang-kadang kita memberikan service lebih dari itu. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan listingnya mereka atau bisnisnya mereka, saya bisa bertemu di kasino. Lalu saya juga ya menjalani kehidupan malam lah Pak, gitu loh. Dengan tujuan ya untuk bisnis saya, sehingga keluarga saya juga agak sedikit berantakan lah, gitu, karena ya saya terlalu aktif dalam bisnis gitu loh Pak. Pada sekitar tahun 2003-2004 lah saya gitu menjadi real estate agent. Lalu saya sekarang hidup saya itu selama saya waktu menjadi real estate agent ini ya saya nggak tahu ya, saya sih biasa-biasa aja gitu. Dalam arti kata ya hidup itu monoton, yang penting kerja, cari duit, dapur ngebul, bisa penuhi kebutuhan keluarga, ya sudah gitu. Kerja saya begitu aja. Nah, sampai saya ketemu dengan Tuhan Yesus itu, saya juga ke gereja juga ya begitu aja, kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak juga gitu, ke gereja Katolik. Sampai pada saat waktu saya ada seorang klien saya juga nggak tahu bahwa dia itu hamba Tuhan, lagi mau cari rumah, lalu saya dikenalkan lah sama hamba Tuhan tersebut. Nah, tapi saya nggak tahu, dia tidak mengaku sebagai hamba Tuhan. Sampai pada saat itu kami berhasil lah untuk mendapatkan rumah buat dia. Lalu dia memperkenalkan diri, dia bilang, Pak Meksi, ayo datang, katanya ke rumah saya. Sekalian saya kenali nama teman-teman saya. Ya, karena saya pikir saya kan ingin menambahkan to build up networknya supaya bertambah lagi kenal sama orang. Datanglah saya. Nah, pada saat datang itu, pada saya datang ke rumah klien saya itu, yang dimana hamba Tuhan, baru dia mengaku sebagai hamba Tuhan.
Nah, dari titik sinilah saya udah mulai, maksudnya ya mengetahuilah, kenallah siapa itu Tuhan Yesus apa, dan sempat saya dibawa ke gerejanya gitu loh Pak. Pada saat saya ke gereja mereka ini kan kalau ke gereja Katolik, saya merasa tuh ya antara kita masuk sampai keluar tuh biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang namanya damai sejahtera sukacita, nggak ada. Tapi kenapa di gereja dia tuh saya merasa tuh ada damai sejahtera sukacita. Mereka tuh memuji, memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan gitu loh. Jadi saya merasa happy gitu. Nah tapi karena pekerjaan saya tuh kadang-kadang saya bolos. Sampai saya ingat banget tuh, selalu istrinya mengatakan, Pak Meksi jangan lupa ya Matius 6 ayat 33, Matius 6 33, iya Bu, saya bilang. Nah dari situ saya merasa, biasa aja deh gitu. Nah, selama saya perjalanan lah ya bersama dia, saya sempat ke gereja gitu GKK. Lalu saya ditemukan sama satu orang. Ya saya kurang tahu ya kalau bapak-bapak kenal namanya Pak Thomas ya, boleh dibilang itu salah satu foundernya FGB lah di Perth gitu loh bersama Pak Gunawan. Lalu dia bilang, Pak Meksi, kapan-kapan datang dong. Ini kami ada nata bersama gitu. Nah dari situ saya datang. Tapi motivasi saya tetap untuk mencari klien saya Pak, mencari klien, build up network, sampai pada akhirnya saya dikenalkan dengan wadah yang namanya Full Gospel. Pertama saya tidak tahu apa sih itu Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia. Nah, lalu di situ saya diajak, dikenalin. Wah, saya bilang, wah enak nih, ya kan. Semuanya boleh dibilang pada saat itu tuh masih pembisnis deh. Jadi kami bisa ya berkenalan, bersosialisasi gitu. Sambil juga membahas firman Tuhan. Tapi saya pada saat itu motivasi saya bukan tetap aja gitu loh, nggak ada perubahan gitu dalam hidup saya, tetap aja gitu loh Pak. Saya tuh merasa ya datang hanya untuk ketemu aja, berhahihi gitu. Nah, ada saat titik temunya pada saat waktu itu saya merasa tuh ada salah seorang membuat kesaksian bagaimana saat itu hidup dia tuh benar-benar dipulihkan. Nah, lalu saya bilang, kok apa bisa sih gitu? Maksudnya hidupnya dia dipulihkan sama Tuhan. Nah dari situ saya mencoba gitu. Nah kebetulan setiap kali kami kalau kita kan di sini ada namanya kan breakfast meeting ya. Nah selama itu juga kita membahas firman Tuhan. Nah dari situlah saya merasa tuh kerohanian saya tuh merasa terbangun gitu loh. Dan makin hari demi hari hidup saya tuh makin katanya diubahkan. Nah dari situ saya merasa tuh, oh ternyata hidup saya bukan hanya untuk cari uang, bahagiain keluarga, tapi hidup saya itu nanti adalah kekekalan, yang dimana saya merasa saya itu berhutang sama Tuhan Yesus. Nah dari situlah ya, mungkin dari firman Tuhan itu saya merasa bahwa saya harus melayani dia sebagai rasa ucapan syukur saya, yang dimana Tuhan Yesus itu udah mati dan menebus dosa-dosa saya gitu, agar saya beroleh hidup kekal. Nah, disitulah perjalanan saya sampai saya terus berjalan. Di situ saya menjadi membernya Full Gospel. Terus saya juga diperlengkapi, yang dulunya saya malu untuk membawakan pujian atau menjadi MC. Nah, di Full Gospel inilah, di wadah inilah, saya benar-benar dipacu. Asal saya ada kemauan dari orang tersebut. Jadi saya bilang saya mau. Nah, dari situlah saya, ayo Pak Meksi jadi MC. Pak Meksi jadi WL. Nah, dari situlah saya belajar. Dari situlah saya lebih ada percaya diri ya. Jadi saya merasa bahwa di Full Gospel ini banyak sekali keuntungan saya dapat, baik itu dari segi jasmani maupun rohani gitu loh. Tapi yang lebih penting itu kerohanian. Karena saya merasa dengan Full Gospel ini hidup saya diubahkan. Jadi saya itu merasa bahwa hidup ini bukannya begini-begini aja, tapi hidup ini adalah untuk melayani Tuhan, supaya saya bisa diterima di kekekalan nanti. Nah, disitulah saya punya ada kerinduan untuk melayani Tuhan terus. Nah, saya sedikit lagi saya ingin bercerita. Pada saat saya perjalanan dalam arti melayani Tuhan Yesus ya di Full Gospel, nah, saya mendapat ada kenalan dah
dia tuh ingin membeli rumah kepada saya. Lalu terjadilah transaksi, rumah sudah oke, tapi ada subject to finance. Nah, saya udah semua udah oke, lalu si pembeli itu pulang ke Indonesia. Nah, subject to finance ini berarti kan masih penjualan itu belum akan terjadi kalau dia mendapat loan approval dari bank tersebut. Sehingga saya tuh pada saat itu saya pikir ya udah finance-nya nggak ada masalah, dia pulang. Nah, karena pada saat ditentukan, lalu ditanya sama pihak penjual, ini bagaimana sama dari settlement agentnya gitu ya, kok surat banknya, surat garansi pinjamannya kok belum keluar-keluar. Nah, di situ saya dikejar-kejar. Lalu saya telepon orangnya, tidak bisa dihubungi. Dari situ saya merasa, kok orang ini kayak begini ya gitu, kok orang Kristen kok begini ya, di mana dia itu salah satu boleh dibilang pengurusnya, dia sebagai majelis di gereja, ada lagi di gereja di Indonesia. Lalu saya merasa tuh, oh kok jadi begini ya. Jadi saya tuh merasa sakit hati gitu loh, ada kepahitan gitu. Saya dikejar-kejar, baik dari pihak seller, dari pihak settlement agent, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan pada akhirnya memang deal-nya itu gone through, fallen through gitu loh. Jadi nggak terjadi. Di situ saya sakit, Pak. Saya sakit hati, ya kan. Lalu saya pikir, ternyata ini habis lah semuanya. Nah, saya mulai stop, saya mulai kendor. Nah, tapi Pak, terus kawan-kawan saya di Full Gospel bilang, Pak Meksi, kenapa nggak datang lagi? Saya bilang, saya sibuk kerjaan saya. Lalu saya bilang sama mereka, udahlah, saya mau stop aja deh. Karena saya merasa, kok Tuhan begituin, kok Tuhan perlakukan saya seperti itu ya, maksudnya, di mana pelindungan Tuhan. Ya maklum ya, waktu itu saya masih belum, perohanian saya belum dewasa. Lalu, saya pas lagi kerja ya Pak, di komputer saya sini, nah inilah di mana Tuhan ini menegur saya Pak, gitu loh. Saya tidak tahu, saya lagi kerja, itu komputer dalam keadaan mati. Nah, terus saya menjatuhkan pensil saya jatuh tiba-tiba ke bawah lantai, lalu saya ambil. Nggak tahu gimana, keyboard saya ini ketenggol tangan saya. Nah, begitu ketenggol tangan saya, tiba-tiba screen ini menyala. Nah, pada screen itu menyala, memang saya di komputer tuh masih ada sabda gitu loh. Aplikasi sabda yang kita bisa lihat ayat-ayat. Nah, di situ terbukalah ayat itu. Nah, ayat itu adalah di Wahyu 2, Wahyu pasal 2 ayat 4 gitu loh. Kalau saya meninggalkan kasih saya mula-mula, Tuhan itu maksudnya akan mengambil keadilan saya gitu. Nah, dari situ Tuhan ingin supaya saya kembali ke kasih mula-mula itu, di mana saya harus setia, ingin melayani Tuhan. Nah, saya merasa di situ saya langsung bersungkur, saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Nah, saya udah dari situ saya hubungin bapak-bapak yang ada di Full Gospel itu, terus saya bilang saya ingin melayani lagi. Nah, di situ saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah ingetin saya. Sehingga saya sampai sekarang ini, Pak, kalau saya tetap ingin terus melayani Tuhan. Karena saya percaya bahwa kalau saya bekerja di ladang ya, hasilnya itu tidak akan sia-sia. Itu aja. Terima kasih. Wow, amin. Luar biasa, Pak Meksi. Memang betul. Kalau kita bekerja di ladang Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Mari kita berikan tepuk tangan dong, siapa yang diberkati oleh kesaksian dari Pak Meksi. Ya, luar biasa. Kita bisa acungan jempol juga. Thank you Pak Meksi. Kesaksiannya luar biasa. Nah, selanjutnya kita mau dengar kesaksian kedua. Tapi sebelum kesaksian kedua, kita ada satu lagu lagi yang sudah dipersiapkan. Silakan Pak Adam. Nih. Guys, let's sing song Open the Eyes. Luar biasa. Silakan. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to Salam sama apa itu? I want to see.
holy, 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 I want to see you. Holy, 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 I want to see you. Holy, 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 I want to see you. Ya, luar biasa. Thank you Bro Halim and istri. Terima kasih pujiannya. Nah, selanjutnya saya mau serahkan kesaksian kedua. Pesaksi kedua ini adalah VCP daripada Sydney Chapter, yaitu Brother James Hendra, yang tadi pertama sudah nyanyi juga. Rambutnya masih rambut lockdown ya Pak ya. Silakan Pak James. Alright, thank you. Ya. Sebelumnya kalian bisa dengar suara saya jelas nggak? Jelas, luar Jelas. biasa. Oke, thank you. Shalom ya, perkenalkan nama saya Hendra, James Hendra. Dari Indonesia sih namanya Hendra, tapi pas di Australia kalau punya satu nama itu banyak masalah, jadi harus punya dua nama. So ditambahin namanya James Hendra, jadi anak-anak ikutin surname-nya itu Hendra gitu. Jadi saya punya satu istri, dua anak cowok umur 10 sama 14 tahun. Oh, sekarang udah turning 11, yang satu lagi mau turning 15 tahun. Saya mau kesaksian tentang kesaksian tentang properti. Ini masih mengenai properti juga kesaksiannya. Jadi awal ceritanya dari tahun 2014 gitu ya, kan kita pulang Indo, kita ketemu teman, kita hangout, terus dari itu ada teman Indo juga, dia baru mulai usaha property agent. Jadi dia bilang, dikenalin, gue mulai usaha ini gini, terus itu dia nawarin mau beli properti nggak di Indo gitu. Pertama sih kita agak enggan ya gitu, tapi semakin lama ngomong, tau lah ya, maksudnya sales agent di Indo kan mulutnya manis gitu kan. Terus ya udah akhirnya ya kita beli, di tahun 2014. Terus dari itu beli properti kan nyicil gitu kan sampai tahun 2016 akhir. Terus dari itu dari 2016 keluar peraturan Indonesia namanya tax amnesty gitu kan. Jadi kalau kita beli properti setelah sebelum tahun Januari 2016 itu kita harus declare untuk bayar tax amnesty itu. Terus dari itu 2016 kita pulang, terus dari itu kita ngobrolin masalah itu, terus dari itu kita ngomong ke konsultan pajak gitu, emang ada kenalan punya papa gitu kan. Udah itu tanya-tanya, terus dia bilang, tapi kamu kan tinggal di luar, kenapa harus bayar ini tax amnesty? Coba aja kamu ini ngomong dulu, dia bilang gitu. Ya udah, terus dari itu kita ke kantor pajaknya gitu kan, ngomong gitu, udah nunggu berjam-jam gitu. Akhirnya orang birokratnya datang, terus dari itu dia bilang, halo, terus dari itu kita konsultasi sama dia, gimana nih kita dari luar kita beli properti Indonesia. Terus ada peraturan tax amnesty gini. Terus itu ada yang bilang konsultan pajak saya kita nggak kena tax amnesty. Terus dia bilang. Terus dia itu dijawab santai aja, dia bilang nggak kena. Oh iya biasa aja. Ya kamu tinggal di luar ya nggak apa-apa, nggak usah nggak apa-apa. Santai ngomongnya. Oke, nggak benar nih Pak ya nggak. Oke ya udah. Terus balik ke konsultan pajaknya bilang, iya kita nggak kena pajak. Terus dia itu nggak harus bayar tax amnesty. Terus dia itu konsultan pajak bilang, oh tapi kamu punya NPWP, dia bilang. Terus iya, terus dia itu, ini orang pajak yang bilang, oh ya udah kalau gitu, oke, dia bilang gitu. Fast forward dari 2016 ke 2019 gitu ya, 2019 terus dia itu kita dikirimin surat dari kantor pajak begitu kan, bilang katanya, nih lu ada rekod nih lu beli properti tapi lu nggak declare gitu. Terus dia itu kita bilang, what? Bukannya kita udah ngomong ke kantor pajaknya bahwa ini nggak ada apa-apa. Itu konsultan pajaknya, ini konsultan pajak lain lagi ya, kenalan gitu kan. Akhirnya kita panggil gitu, ada kenalan gitu, kita bilang, coba dong tolong urusin gitu, kita ngomong.
Jadi dia ngomong sama orang pajaknya di situ, terus dia tuh ngomong-ngomong gimana, nggak tahu lah ya, terus kerjasama akhirnya dia bilang ya udah, terus dia bilang ini didenda lupa, dendanya banyak, dia bilang gitu. Banyak gimana, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, saya udah bisa, ya udah kita udah ngomong jelasin, kita udah ngomong ke kantor pajaknya nggak kena itu tax amnesty-nya. Terus dia masih ini akhirnya kita blast, kita marahin gitu. Dia tuh ya udah langsungin aja sama orang pajak, ya udah sini langsungin sama orang pajak. Langsungin sama orang pajaknya. Terus dia tuh pada saat saya lagi kerja gitu kan. Orang pajak ngomong, halo Pak, biasa orang pajak kan masih baik-baik gitu dari kantor pajaknya. Terus dia bilang, ya Bapak kena tax amnesty nih, dia bilang karena ini nggak dideklar, dia bilang gitu. Terus dia tuh saya bilang, saya udah ngomong kantor pajaknya sama ini, terus dia tuh sebenarnya nggak kena. Dia bilang, iya tapi ngomongnya sama siapa yang jelas, ada rekamannya nggak gitu-gitu. Wah kacau, dia bilang birokratnya nggak bisa dipercaya ya. Terus dia tuh bilang, ya rekaman nggak ada apa, saya kan udah ngomong ke birokratnya, ke kantor pajak, so saya pikir bagian konsultasinya bisa dipercaya. Iya, tapi harus ada bukti yang jelas. Kalau nggak bisa nih, dia bilang gitu. Ya udah, secara pikiran Lana langsung, ya udah Pak, damai aja deh. Berapa? Mau berapa kasihnya? Dia bilang gitu. Ya udah. Berapa? Saya nggak punya banyak di tabungan. Saya bilang 5 juta deh. Dia bilang, wah 5 juta masih jauh Pak. Dia bilang gitu. Saya pikir ini berapa nih kenain? Emang ngomongin berapa nih, uang berapa? Dia bilang. Ini ratusan juta, wah langsung naik kan itu. Pada saat itu kita baru pindah ke ini kan, Mbak, baru beli properti di Sydney kan. Jadi kalau yang belum tahu, kalau kita beli properti di Sydney itu pakai KPR dan itu loan-nya masih gede. Jadi financially itu kita masih it's really tough gitu ya, sulit. Jadi kita lagi vulnerable kayak lagi lemah gitu ya. Diserang ini langsung naik dengan denda begitu. Langsung naik ke atas kan, langsung orang pajak kita marah-marahin, terus akhirnya dia bilang, ya udah Pak, kita proses aja ya Pak. Ya udah proses, oke. Ada surat panggilan gitu, surat panggilannya berapa, dia kirim Senin, sampainya hari di rumah Rabu, suruh datang hari Kamis. Suruh terbang, orangnya di luar negeri, gue bilang, kita lagi di sini posisinya, udah jelasin dia, tapi dia nggak mau ngerti, emang sayangnya mental birokrat di Indonesia ini nggak untuk membantu gitu ya. Jadi mereka maunya kalau bisa didenda begitu. Ya udah, terus dia tuh fast forward keluar suratnya, ya udah Pak, dia bilang masih ngomong, udah kita didiskon, kita kasih potongan gini keluar. Suratnya dendanya akhir September keluar tahun 2019 waktu itu. 128 juta, gue bilang. Wah. Oke, punya waktu berapa lama untuk objek kan, dia bilang kasih waktu 3 bulan untuk objek, untuk ngajuin keberatan. Setelah itu datangin kan Pak Arsari, namanya di Indo itu kantor pajak ada namanya account representative, saya jadi tahu kan. Ya udah, lu datang ke account representative-nya, nunggu juga berjam-jam untuk ketemu dia. Akhirnya ketemu, ngomong gitu, ya nih masalahnya begini-gini, saya udah ngomong ke orang pusat juga sama Dirjen Pajak gini-gini, udah saya sebenarnya nggak kena gini. Terus siapa namanya, orangnya saya catat, orangnya namanya ini. Ya tapi harus ada bukti, tapi ini ranah di kantor pajak, belum bisa escalate ke dirjen. Jadi Bapak harus ini masalah harus ngajuin keberatan ini. Ya udah, gue bilang keberatan, ngajuin deh, kita ajuin keberatannya. Surat-suratnya banyak banget kan gitu kan, ini segala macam. Jadi liburan kita tuh kemakan setengahnya untuk ngurusin surat-surat begituan. Saya pikir this is not fun gitu, bukan investment. Jadi, akhirnya ya udah, pas dia tuh ngajuin pajaknya, udah tuh ngomong lagi sama harus cari, dibilang suruh cari konsultan pajak, ya udah cari konsultan pajak yang lain lagi. Cari konsultan pajak, semua konsultan pajak di Indonesia itu kalau bisa meres dia peres gitu kan ya. Tanya pertama kali berapa, minta charge yang nggak jelas gitu. Buat ngelot surat, saya bilang saya lot surat-suratnya udah ada, tinggal dinyatuin aja biar ada orang sambung tangan. Terus dia bilang, ya di-charge 20 juta lah Pak, dia bilang. Oke, ya udah enggak deh. Enggak, cuma ngasih surat doang 20 juta, ntar dulu, saya bilang. Nah, kita tawar, akhirnya mau turun sampai ke 5 juta gitu. Oke, deal. Deal pas sudah jatuh gitu kan, dia mau, kita udah pulang ke Australia, ke Sydney. Konsulat pajaknya berubah pikiran, dia bilang, oh Pak, saya sibuk lah, gini-gini segala macam, gini-gini. Nih lucu juga nih, ya udah akhirnya saya minta bantuan adik ipar saya, terus ya udah akhirnya free, cuma nganterin surat doang ke kantor pajak, akhirnya ngomongnya saya ngomong di telepon ke orang yang gitu.
complicated banget, jadi urusan complicated. Ngaju ke Kanwil, naikin ke surat ke Kanwil, ngaju ke Kanwil pertama kali ditolak kan. Ya biasalah, jadi Kanwil kita udah jelasin kita tinggal di luar, kita subjek pajak orang luar begitu. Cuma nggak pakai yang undang-undang segala macam gitu. Ya pokoknya ditolak pakai pasal-pasal lain begitu. Terus untungnya ada satu ya kenalan Papa yang pertama kali konsultan pajak, saya bilang, Pak, dia kebetulan orang Kristen juga. Jadi Tuhan ada tunjukin ada jalan keluar gitu di tengah-tengah kesulitan itu, tunjukin ada orang keluar. Nih dia bilang gini, lu pakai pasal ini, dia bilang gitu untuk ngajuin keberatannya. Oke. Pas setelah ditolak, akhirnya saya ngomong cari di Kanwilnya, tanya-tanya, akhirnya ketemu siapa yang person in charge-nya. Saya tanya, ngomong sama ibunya, Bu, kenapa ini objection saya ditolak gitu. Terus dia bilang, oh ya Bapak punya NPWP gini nggak bayar pajak segala macam gitu. Ya Bu, tapi ini saya subjek pajak luar negeri, ada pasalnya, pasal 36 ini ada jelas-jelas tertulis gini di sini. Dia bilang, iya tapi Bapak punya NPWP, iya tapi itu tidak merubah fakta bahwa kita tinggal di luar. Terus dia langsung diem, saya bilang, yaudah Bapak ngajuin lagi. Kok lu yang salah, gue yang ngajuin lagi. Akhirnya ya udah, oke. Kita ngajuin lagi. Suratnya tambah tebel, tambah susah lagi gitu kan, pakai pasal-pasal yang udah menolong gitu. Saya tetap ya kalau ngomong sama orang pajak harus kata orang konsultannya bilang kuat-kuatan mental katanya dia bilang, kuat-kuatan mental aja Pak katanya dia bilang gitu kan. Ya udah, pakai pasal itu saya bilang, Bu, kalau Ibu ini nggak menyetujui, saya akan catat nama Ibu dan pasal ini, nanti kalau sampai kita naik ke pengadilan saya akan bawa nama Ibu. Ya udah akhirnya dia bilang, oke ya udah Bapak harus ngajuin lagi, dia bilang. Ya udah kita ngajuin lagi, akhirnya dari 3 bulan dari Maret, Juli ketolak, Juli 2020. Terus dari itu akhirnya pada Agustus, Desember akhirnya keluarnya. Akhirnya permohonannya dikabulkan. Akhirnya saya pikir wah ini Desember, this is like salah satu hadiah Natal terindah gitu kan tahun 2020. Pas saya tilik balik lagi, saya bilang, kok gue yang nolong temen, kenapa gue kena masalah kayak beginian, gitu kan. Maksudnya, it's really complicated. Setahun setengah itu jalannya panjang, bolak-balik sama kantor. Urusan sama kantor pajak itu nggak ada yang enak ya, saudara, kalau ini. Ini kayak saya cerita secara singkatnya, dalamnya itu lebih dalam lagi, lebih complicated lagi. Jadi ya, tapi saya pikir kenapa saya kena masalah ini, terus dia itu dapat ayat gitu kan, pencobaan yang kamu kasih itu nggak akan pernah melebihi kekuatanmu sendiri dan Tuhan selalu kasih jalan keluar. Terus saya juga orangnya kan suka ini kan indoor plants, tanaman dalam rumah itu. Jadi tanaman itu setiap kali kalau emang mau dia sehat tuh batangnya harus digerak-gerakin, di shake gitu ya. Terus dia itu kalau kita beli tanaman di nursery itu biasanya dijambak-jambak tanamannya, tarik-tarik gitu. Itu kita pikir kenapa ya gitu. Itu sebenarnya emang benar fungsinya gitu biar akarnya itu kuat. Nah, ini balik lagi ke cerita saya tadi kenapa saya kena masalah itu. Jadi Tuhan sebenarnya nggak care sama materinya, sama duitnya berapa yang harus dibayar. Tapi Tuhan mau merubah karakter kita, mau jadiin karakter kita. So masalah dan percobaan ini membuat kita semakin lebih kuat, be strong. So be strong in the Lord. FGB Band. Itu aja. Thank you. Amin. Semoga ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi kalian. Thank you. Mantap. Luar biasa hadiah Natal dari Tuhan. Dikelirkan pajaknya ya Pak ya. Mantap. Luar biasa. Waduh. Haleluya. Memang di Indonesia ini kadang-kadang semakin rumit, semakin bagus bagi mereka gitu loh. Kadang memang bingung juga gitu loh cara berpikirnya ya. Apalagi birokrat ya. Ya, terus terang, tapi memang betul, memang dalam apapun yang kita kerjakan harus perlu Tuhan ya. Perlu ya, Tuhan dalam hidup kita. Oke, selanjutnya kita mau dengarkan sharing firman yang akan dibawakan oleh Pak Max. Sudah dipersiapkan dari tadi, dari kapan nih Pak Max ya? Sudah dipersiapkan ya Pak ya? Luar biasa, thank you banget. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu. Pak Max ini dari Batam ya Pak? Ya Pak, betul Pak Andrew. Ini ada RP saya, komandan saya, ada Pak Sukianto juga di dalam ikut juga. Luar biasa, siap. Teman-teman Batam juga ikut kelihatannya saya lihat. Belum. Tadi ada beberapa Pak yang udah ikut nih. Sekarang sudah gabung 61.000 orang nih Pak. Ini luar biasa Pak. Puji Tuhan. Sudah makin malam semakin semangat nih Pak. Jadi kita harus semangat juga nih dengar firman-Nya. Thank you, Pak Max. Sudah 90.000 lebih, Pak Andrew.
Wah, 90.000. Soalnya itu satu tempat itu dari Pak, tadi saya lihat ada Pak Eben ya. Di sana ada 30 anak-anak yang lagi nonton ini. Wah, luar biasa. Thank Di you, dari Pak panti Eben. asuhan di Medan lagi melihat ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Oke, yuk kita doa terlebih dahulu. Silakan Pak Max. Kami bersyukur pada Tuhan pada malam ini di waktu Sydney dan juga sore ini di waktu Indonesia, Tuhan. Kami percayakan pada Tuhan kehidupan kami oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana ada karena kasih karunia yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-hambamu, terutama FGB Men, saudara-saudara kami ini Tuhan, saling berfellowship dan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu, 2 orang, 3 orang berkumpul atau lebih, Kau hadir tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Tuhan, berkat Tuhan turun pada sore atau malam ini Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, berkati kami semua hanya di dalam kuat kuasa nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. FGB Men. Be strong in the Lord. FGB Men, terima kasih untuk waktunya diberikan. Terima kasih untuk Pak Adam, doain kita saling belajar, sama-sama tumbuh akan pengenalan firman Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Oke, saya akan mulai di dalam share saya. Ya, saya kasih judul adisi, yaitu satu pengembaraan. Kenapa saya kasih judul ini? Karena saya ini adalah seorang yang suka mengembara. Kehidupan saya tidak pernah di satu tempat begitu lama. Baru di Batam ini saya begitu agak lama menikmati Batam ini. Karena ketika saya ditangkap di Batam dan saya tahu bahwa karya Tuhan terjadi dalam kehidupan saya itu di Batam ditempatkan. Untuk apa? Menjadi pelaku-pelaku. Putus ya? Suaranya putus. Tes. Oke ya, suara ya. Iya. Oke, saudaraku. Saya bacakan satu ayat di dalam firman Tuhan dalam Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ketika Yunus ini diutus oleh Tuhan ke Niniwe untuk menobatkan bangsa ataupun di daerah Niniwe yang banyak begitu dosanya, besar sekali. Dan Tuhan tidak berkenan di Niniwe, sehingga dia mengutus hambanya Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus mengeraskan hatinya. Dia percaya dengan pengenalan akan dirinya. Dia tidak mau repot, tidak mau susah. Karena ketika dia sudah nyaman satu tempat, kenapa Tuhan harus tempatkan saya di tempat yang lain? Sehingga Yunus berontak kepada Tuhan, dia lari ke Tarsis. Tetapi tetap seorang yang sudah dipilih Tuhan, Yohanes 15:16, orang yang sudah dipilih Tuhan, lari kemanapun, tetap akan dikejar Tuhan. Akan ditangkap Tuhan. Begitupun Yunus. Dan Yunus ketika naik kapal, ada badai, dan ketika diundi, tahu bahwa Yunus ini adalah yang membuat kesalahan ketika menentang Tuhan. Yunus dilempar ke laut dan dimakan oleh ikan besar. Ya, di situ tidak disebutkan ikan apa, ikan paus maupun ikan apa, tidak disebutkan, tapi disebutkan hanya ikan yang besar. Saudaraku. Begitupun kehidupan saya. Ya, saya adalah anak kelima dari papa dan mama saya. Ya, ini adalah sebelah kiri adalah keluarga saya. Saya tidak ada di dalam foto itu. Anak pertama, anak kedua cowok-cowok, anak ketiga cewek, anak keempat cewek. Saya tidak ada dalam foto itu. Karena anak pertama dan anak kedua, anak ketiga dan keempat itu hanya beda umurnya 1-2 tahun saja. Sedangkan saya beda dengan cece saya yang nomor 4, beda sekitar 5 tahun, saudaraku. Dan saya, saudaraku, memang sudah tidak direstui sebenarnya untuk kelahiran di dalam kehidupan saya. Waktu masih dalam kandungan, papa dan mama saya putuskan satu bayi ini dibuang, digugurkan. Papa yang begitu getol sekali untuk membuang janin di dalam rahim mama saya. Tetapi saudaraku, Tuhan berkehendak lain, saya tetap lahir karena papa dan keluarga kami ini adalah orang yang belum percaya Tuhan, saudaraku. Sehingga ketika lahir, saudaraku,
sudah digugurkan tidak mau, tetap menjadi satu bayi, saudaraku. Ketika lahir, mau dibuang, ini tante saya, yang tengah itu adalah tante saya, ini saya panggil mami saya, ya, itu adalah cece-nya papa saya. Dia seorang janda dan punya satu anak. Dia bilang, sudah, aku yang pelihara aja kalau dibuang, gitu. Jadi kalau tradisi di orang Jawa, orang Semarang, orang Jawa, dibuang dimasuki tempat sampah, saudaraku, ekrak namanya tempat sampah, terus dibawa pulang oleh tante saya, beda rumah, saudaraku. Dibawa pulang, di situ saya dipelihara, dikasihi, saudaraku, dengan anaknya, karena suaminya meninggalkan dia, ya dengan susah payah. Tante saya ini memelihara saya dengan bekerja, saudaraku single parent, dan dia membiayai 2 orang anak sekarang. Ya, dan puji Tuhan, saudaraku, sampai akhirnya ketika saya sudah memasuki mulai remaja, mulai dewasa SMA, karena saya salah satu, walaupun nakal, tapi saya ini pintar di dalam sekolah, saudaraku. Ya, ketika SMA, ranking saya ranking 1, ranking 2, ranking 3 seperti itu, papa saya mulai tertarik, saudaraku. Dulu papa saya dan mama saya kalau datang ke rumah kami, ke rumahnya tante, saya panggil Cece dan Koko, ya. Dan tante saya, mami saya bilang, itu papahmu. Saya tidak mau mengenal namanya papa. Saya hanya mengenal mami, saya bilang gitu, saudaraku. Tetapi di dalam pertumbuhannya, saudaraku, ketika saya ini membenci papa saya kepahitan dengan keluarga saya, mama saya, saudaraku. Tetapi di situ ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya ditangkap Tuhan di Batam ini, saya mulai mengampuni mereka. Saya mulai mengasihi mereka. Ketika saya 5 tahun, saudaraku, saya tidak kontak sama sekali. Saya tidak berhubungan sama sekali. Karena memang saya dibuang ketika saya berbuat kejahatan, saudaraku. Ketika saya kuliah tidak sampai, saya bekerja, saudaraku. Ya, saya bekerja. Kayak saya kuliah dikeluarkan itu bukan karena saya dikeluarkan, saudaraku. Saya tidak boleh kuliah. IP saya masih di atas 2 lebih, saudaraku. Ya, tetapi karena satu hal, saya kalah di dalam perjudian. Saya main judi bola terutama, ya, judi tasio dan judi bola. Ya, ketika Surabaya. Semua motor saya curi, motor dari keluarga saya curi, saya jual semua, saudaraku, tanpa sepengetahuan mereka. Ya, semuanya uang-uang itu dari di rumah saya curi, saya juga masukkan di dalam judi. Dan itu habis-habisan. Ketika akhirnya disuruh pulang kembali, balik ke kampung saya di Jepara, saudaraku, saya berpikir, kalau saya di Jepara, sampai kapan? Terus bagaimana saya mempunyai seorang istri, saudaraku? Karena kalau di tempat kampus saya, ya terus terang aja, 96% adalah penduduk pribumi dan juga bukan orang yang percaya pada Tuhan atau agama seberang, saudaraku. Akhirnya saya putuskan untuk minta izin bekerja. Dan ketika bekerja, saudaraku, mendapat satu pekerjaan dari Semarang, saya tempatkan Jogja, saudaraku. Dan ketika di Jogja, saya mulai baik ketika itu. Sebagai marketing, mulai kerja benar-benar, saudaraku. Dan mendapatkan hasil. Dari saya tinggal di asrama, akhirnya saya pilih, saya mau kos. Karena saya sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan hasil yang baik. Ketika saya kos, saudaraku, pertama saya memang bekerja dengan baik. Ya, hidup dengan baik. Ya, walaupun saya tidak ke gereja, tidak belum mengenal siapa-siapa, saudaraku. Tetapi akhirnya, saudaraku, ketika di dalam kos-kosan itu pergaulan saya salah. Saudaraku, di dalam kos-kosan itu saya mengenal namanya ekstasi, obat-obatan, dan mulai mengenal judi kembali. Sekarang saya bertambah, saudaraku. Dari dulunya judi, sekarang ditambahi dengan obat-obatan drugs. Ya, dan di situ, saudaraku, ternyata uang yang saya pakai dari uang perusahaan, saya juga mencuri uangnya customer. Ya, parah sekali kehidupan saya. Ketika saya mau dipanggil polisi, saudaraku, saya melarikan diri ke Bali. Dan saya putus hubungan waktu itu. Ya, jadi 98 saya putus hubungan dengan 97 saya putus hubungan dengan keluarga saya. Kartu saya potong, saya buang, saudaraku. Jadi tidak ada hubungan lagi dengan keluarga saya. Ya, jadi mereka polisi, bandar narkoba, saudaraku, dan juga, saudaraku, untuk bandar judi datang ke rumah kami, saudaraku. Papa saya, keluarga saya ditekan oleh mereka semua. Dan akhirnya perusahaan diselesaikan sama keluarga kami. Dan dari situ mulai, saudaraku, bahwa satu anak ini tidak bisa dipertahankan. Kita buang anak ini. Ya. Dan saya tidak diakui oleh anak ketika mereka sudah meeting di dalam keluarga, bandar judi, bandar dari narkoba, ketika cari sendiri, kalau kamu potong tangannya mau bunuh silahkan aja. Itu sudah bukan bagian dari keluarga kami. Mereka nyatakan seperti itu, saudaraku. Ya, tetapi kenapa saya masih kasih my heroes? Ya, masih menjadi pahlawan-pahlawan.
Karena kalau saya sekarang ini tidak ada mereka, walaupun saudaraku, saya punya kepahitan dengan papa dan mama saya. Tapi kalau tidak ada mereka, saya tidak ada di dalam dunia ini sampai sekarang. Dan tidak bisa bertemu dengan saudara tentunya. Itu adalah perjalanan sedikit mengenai kehidupan saya. Ya, ini adalah masa suram di mana saya pakai obat-obatan. Ketika dari Jogja saya sudah pakai ekstasi, saya lari ke Bali. Di Bali saya sudah mulai baik kembali awal-awal, saudaraku. Baik kembali di dalam kos-kosan itu, baik kembali saya mendapatkan pekerjaan kembali. Mulai lagi saudaraku kumat dari dosa yang lama. Saya mulai main judi bola lagi, mulai main tasio lagi, mulai main obat-obatan, sekarang meningkat. Ya, kalau dulunya ekstasi, mulai kumpul sama DJ setiap malam ke diskotik, ke VIP, dan di situ kami pakai sabu-sabu dan seterusnya, saudaraku. Berapa kali, saudaraku, saya mau dikasih morfin tapi saya tolak, saudaraku. Dan itu akhirnya saya menjadi bandar narkoba di Bali, saudaraku. Dan saya menjadi DPO dari kepolisian, dan akhirnya, saudaraku, ketika saya kalah berjudi ke Bali, judi bola yang membuat saya begitu besar kekalahan saya, ada lagi judi kalau yang tahu bola pingpong dan yang lain-lain saya lakukan. Akhirnya saya melarikan diri kembali, saudaraku. Ketika saya melarikan diri, saya bawa seorang wanita yang sekarang menjadi istri saya. Dulunya kumpul kebo seperti itu. Saya bawa, saudaraku, saya tidak tahu namanya Batam ini apa. Saya tahu dari tempat teman di dalam kos-kosan itu bahwa di Batam itu adalah tempat untuk industri. Ya, saya tidak punya kenalan siapapun di Batam. Saya tidak punya teman, tidak punya keluarga, tidak punya konteks siapapun di Batam. Yang terpenting saya mau melarikan diri, saudaraku. Kenapa? Saya dilaporkan oleh mertua saya kepada polisi. Belum lagi perusahaan laporkan ke polisi. Dan yang lain-lain banyak melaporkan ke polisi, saudaraku. Saya jadi wanted, saudaraku. Ya, jadi buronan. Dan akhirnya ketika saya di Batam, saudaraku, inilah saat ketika pertama kali saya di Batam. 2001 saya menginjak kaki saya di Batam. Ya, di bulan April saya tinggal di rumah liar, saudaraku. Rumah liar adalah tanah yang punyanya perusahaan ataupun punyanya negara. Kami diamin di situ. Saya tinggal di situ dengan orang Flores, dengan istri satu, dan dengan 2 anak, saudaraku. Ketika ditinggal di situ, saudaraku, karena cuma 1 kamar, ya teman saya ini duduk di situ dan saya tinggal di luar, ya di luar di halaman itu, saudaraku, di dalamnya ruang tamu itu, tempat masak juga. Tetapi di situ hanya cuma ada 1 kursi kayu dan pendek itu saya tidurin selama 4 hari, badan saya sakit semua, saudaraku. Saya bilang, kita tidak enak sama tuan rumah. Dulunya kita tidak mengenal orang ini. Saya bilang, kita tidak enak. Walaupun kita kasih uang, kita tidak enak. Kita pindah aja. Ya, saya yang terpenting adalah sembunyi. Ya, ngumpet, saudaraku, bahasanya seperti itu. Dan sebelah kanan, saudaraku. Sebelah kanan itu adalah 1 pasar, di mana, saudaraku, ketika dulu saya kos, saudaraku, kadang kos itu ya dari pertama saya dapatkan kos di 1 kota di Nagoya. Dari rumah liar saya kos, dan waktu baru 2 bulan mau dinaikkan 50.000, kami tidak bisa, saudaraku. Karena dulu kami makan itu sehari hanya sekali saja. Saya makan nasi Padang, saya minta tambah nasi, kita bungkus, kita makan di dalam kos-kosan. Di kos-kosan saya tidak beli apa-apa. Tempat tidur orang lama sudah ditinggal, sudah kelihatan springnya itu sudah keluar. Setiap hari saya beli koran, saya baca nama saya masuk koran enggak. Setelah beli, baca, saya lipat-lipat koran itu saya masukkan di tempat tidur itu biar springnya enggak keluar. Setiap hari seperti itu, saudaraku. Dan ketika akhirnya waktu itu kos-kosan mau dinaikkan harganya 50.000, saya pindah. Kita pindah. Kalau enggak, uang kita sudah kehabisan. Pindah cari kos, dapatlah 200.000 1 bulan. 1 tempat yang agak jauh. Ya, di sana ketika saya mulai kos, saudaraku, dan suatu saat saya cari kerjaan, saya harus keluar dari kerjaan. Dapatlah pekerjaan. Ya, dari ujung ke ujung kalau di Batam. Dari ujung sebelah utara sampai ujung ke sebelah selatan, saudaraku. Ya, kalau tahu Batam nanti yang datang Batam saya tunjukin. Dan akhirnya, saudaraku, terus-menerus saya bekerja, mendapatkan hasil, dan mulai beli kapling saya. Kapling murah, saudaraku, dulu. 150 meter persegi tahun 2001. Itu cuma harganya 10 jutaan aja. Dan saya mulai bekerja, dapat komisi marketing, saudaraku, di perusahaan Singapura gitu. Saya mulai bangun kos-kosan, saudaraku. Dan saya tinggal di situ. Dan suatu saat ketika saya bekerja, istri saya, calon istri saya, ya, kita belum diteguhkan, belum pernah mengenal Tuhan. Calon istri saya ini sakit-sakitan, dan saya tahunya kalau panas dingin sakitnya adalah malaria, saudaraku. Dan ketika itu, saudaraku, kami tidak tahu, saya pulang kerja, dia bilang waktu itu,
aku hamil. Ya, dalam pikiran saya sudah gugurkan saja. Ya, tetapi istri tidak mau, saudaraku, dan akhirnya ya sudah dilanjutin aja. Terus dalam perjalanan waktu, karena itu periksa di klinik, saudaraku, dia pulang membawa satu selebaran. Yang letih, lesu, terbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Ya, istri saya adalah seorang Kristen tapi yang tidak aktif, tidak ke gereja, saudaraku. Ya, ketika dia dikasih selebaran, yuk kita ikut yuk, biar kita juga bisa diteguhkan dalam perkara. Saya tidak mau. Saya tidak mengenal namanya Tuhan dalam dunia ini. Saya bisa kerja, saya bisa seperti ini karena saya mempunyai kekuatan bekerja sendiri. Ya, makanya Amsal 3:5, ya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan jatuh, akan celaka. Ya, akhirnya ketika dia tidak sembuh-sembuh, oke, saya mengalah, saudara. Oke, suruh datang itu hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan ini baru datang juga di Batam. Dia baru buat persekutuan di klinik itu. Paling 4 orang, 5 orang dengan pemilik kliniknya itu, saudaraku, dengan suster-susternya, perawatnya. Dan ketika dia datang, saya tinggal pergi gitu. Tapi akhirnya saya nyerah, saudara, sering didatangin, ya sudah, saya ikutin dan dibilangin, Pak, ini teman Bapak ini kan hamil. Ya, Bapak harus diteguhkan dalam perkawinan, biar ada surat kejelasan. Ya, dan Bapak harus bertobat. Dari situ, saudaraku, dia minta Bapak baptis. Oke, saya hanya ikutin, saya ikut pelajaran-pelajaran baptis, saya ikut, dan 3 November saya dibaptis, saudaraku, dan dia bilang, Bapak harus teguhkan dalam perkawinan. Setelah baptis, saudaraku, ada fotonya, ini baptis, tanggal 3 November saya baptis, pas Yohanes 3:3. Aku berkata kepada sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya mau mengubur segala dosa saya. Dari situ juga saya berjanji, segala hal tabiat yang jelek, saya mau buang. Dari narkoba, saya masih, saudaraku, masih pakai narkoba. Saya masih sembunyi-sembunyi, sering bohongin istri. Saya beli ngomong tugas luar kota, tetapi tidak tugas luar kota, tapi saya tetap di klub malam di Batam. Saudaraku, saya pakai situ. Dan akhirnya, saudaraku, dengan janji itu, saya kuburkan semua. Ya, narkoba, film porno, dan yang rokok, semuanya saya kuburkan. Ya, dan dari sini saya mulai dibaptis. Dan saya percaya, ketika mereka minta saya teguhkan dalam perkawinan, syarat utama, harus ada tanda tangan dari orang tua. Wah, itu yang bikin berat saya. 4 tahun mau 5 tahun saya tidak berhubungan dengan keluarga saya. Saya tidak ada kontak. Saya tidak ada siapa-siapa lagi. Suruh datang kepada orang tua saya. Perasaan saya takut, bercampur aduk. Apa ini saya bohongin lagi, saya tanda tangani lagi, pura-pura keluar dari Batam saya tanda tangani. Tetapi saya sudah minta ampun sama Tuhan. Sudah bertobat. Akhirnya saya bilang sama calon istri saya, ya sudah pulang yuk. Tetapi kita pulang ke rumahnya Mami, jangan ke rumahnya Papa Mama. Saya bilang gitu. Dan akhirnya kami pulang, saudaraku. Pulang, hari pertama kami cuma punya waktu 3 hari di situ. Hari pertama, Mami saya malamnya datang. Dia nangis-nangis. Mami saya orang yang benar-benar lemah, saudaraku, ya, dalam keluarga kami. Dan akhirnya dia datang, dia tanda tangan. Dia mau tanda tangan. Tetapi Papa saya dia tidak mau tanda tangan. Papa saya tidak mau menjumpai saya. Ya, hari kedua dia tidak datang. Mungkin dikasih tahu oleh mama saya, dia tetap tidak datang. Dan hari ketiga, ketika saya mau balik lagi, saudara, mau balik ke Batam dengan satu tanda tangan, dia datang, dia minta suratnya dengan kasar, sini, tanda tangan, dilempar gitu aja, kembalikan ke saya, dia pergi gitu aja. Ya, tidak apa-apa, kami sudah membawa 2 tanda tangan. Mereka sudah tidak percaya dengan apalagi namanya sumpah janji, tidak ada percaya lagi. Semua sudah saya ingkari, saudaraku. Dan ketika kami di Batam, kami mulai kalau setiap ibadah, saudaraku, saya ini saya foto, saudaraku. Ini menjadi kenangan saya di salah satu pasar di Batam, dipenuhin namanya. Saya sering mandi di sini, saudaraku. Di toilet umum. Kenapa? Ketika saya punya kapling itu kan kapling itu bukan kapling resmi, saudaraku. Saya belinya dari Pak RW, suratnya dengan hanya kwitansi seperti itu, saudaraku. Ya, itu air saya harus tunggu dari hujan. Saya kasih talang panjang, saya masukkan drum, jadi air dari situ. Listrik tidak ada. Listrik itu kalau siang aja hidup, itu 2 ampere. Kalau malam aja hidup, cuma 2 ampere. No. Yo, ambil, keluarin. Sorry, saudaraku, anak saya. Dia masukin anjing salahnya. Ya. Saudaraku, jadi akhirnya, saudaraku, saya bilang, ya sudah, kalau kita mau ibadah, mau ke gereja, ya tidak ada air, kami akhirnya biasanya beli air, saudaraku, beli air itu beli drum-druman gitu,
Dan suatu saat, saudaraku, tidak ada air, kita mau ke gereja ibadah, tidak ada air, kami mandi. Kami mandi di mana? Di toilet umum. Saya sering mandi di pasar ini beberapa kali, saudaraku, ya, di toilet umum. Sekarang untuk toiletnya sudah mati lagi ya? Mati lagi, Pak. Iya, ini kayaknya lagi putus ya. Pak Max? saya. Tes? Ya, shalom Pak Max. Ada Pak ya? Oke ya, sorry. Internetnya jelek nih. Ya. Dan saudaraku, saya dapatkan satu hal yang bagus. Ketika satu bejana itu dibuat, bejana itu kalau dibuat sudah bagus, jatuh lagi, rusak lagi. Dia akan diperbaiki lagi, saudaraku. Dia akan diperbaiki lagi sampai bejana itu menjadi satu keramik yang benar-benar bagus. Keramik yang indah, keramik yang mahal. Dan saya teringat, ketika keadaan saya jatuh, Tuhan masih mengangkat saya, masih mengasihi saya, saudaraku. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa setiap kita pasti pernah di dalam kekelaman. Tapi Tuhan selalu apa? Baik, selalu menolong kehidupan saya. Kami keluarga banyak sekali menerima mujizat-mujizat yang kami alami, saudaraku. Dan saya ketika saya dari papa saya itu, saya mulai mengampuni papa saya. Mama saya di bulan Februari itu ketemu ketika tanda tangan, saudaraku. Di bulan Desember itu dia tanda tangan. Di bulan Februari hanya ketemu sekali. 4 tahun mau 5 tahun tidak ketemu sekali. Mama saya dipanggil Tuhan. Di hari penguburan adalah hari Valentine, tanggal 14 Februari. Dan saya di situ merasa, ini adalah hukuman yang saya terima, ajaran yang saya terima daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan kalau salah dikasih tahu tidak bisa, dihajar Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi. Ketika semuanya itu, saudaraku, pemulihan dengan papa saya, begitu baiknya, saudaraku. Papa saya ketika sudah pulih dengan papa saya, ketika mama saya sudah meninggal, ya 2004 saya mulai pulih dengan keluarga saya besar, saudaraku. Saya mulai sering pulang ke rumah, ya, mulai melayani, saudaraku. Dulu saya kerja sama perusahaan, dan Tuhan kasih saya satu perusahaan sendiri, saudaraku, untuk saya lakukan. Mulai saya kerjakan. Ya, waktu itu mereka memang belum percaya kalau saya bisa bekerja sendiri. Dan akhirnya, saudaraku, terus-menerus itu saya lakukan. Saya tunjukkan kasih saya kepada keluarga. Akhirnya papa saya percaya. Dan papa saya singkat cerita, 2013 dibaptis. Karena dia mikir, anak yang sudah jadi bajingan, bisa bertobat, bisa berbalik, dan menjadi berkat bagi sesama. Papa saya dibaptis, saya layani papa saya, sampai meninggalnya pun saya layani, saudaraku. Suatu saat ketika saya habis melayani hari Minggu, papa saya dipanggil Tuhan. Saya tanya sama istri saya, kamu tidak pulang? Enggak. Hari Senin masih ada pelayanan, saya suruh pembicara di Full Gospel. Saya mau melayani dulu. Koko saya bilang, kamu pulanglah. Nanti papa kamu tidak lihat papa lagi loh, dimasukin peti. Kalau peti di Jawa tidak ada kacanya, langsung ditutup. Enggak apa-apa. Saya sudah cukup melayani papa saya semasa hidup. Kenapa? Saya sudah mandiin, saya sudah cebokin, kakinya saya sudah operasiin, ganti tempurung, saudaraku. Itu begitu lumayan besar uang yang saya keluarkan. Saya mau melayani yang terbaik dalam kehidupan papa saya. Saya mau menaruh hormat bagi papa saya. Karena firman Tuhan, saudaraku, ketika kita mematuhi, menghormati orang tua, Efesus 6 ayat 1, panjang usia, sejahtera, dan kesuksesan ada dalam dirimu. Itu yang saya lakukan. Sampai sekarang ini kami diberkati oleh perusahaan dengan karyawan, dengan keluarga yang baik. Ya, intinya ini saya lewatin peperangan itu dalam pikiran saudara. Jangan sampai saudara tertuduh ketika saudara ini sudah bertobat. Semuanya sudah dihapuskan dosa kita daripada Tuhan. Ya, di tempat arena yang baru, karena saya pindah-pindah saudaraku tempat, saya lakukan ini. Saya kuatkan di dalam fondasi dasar saya, yaitu iman saya kepada Tuhan Yesus. Saya lakukan setiap tindakan-tindakan, saya mengikuti terutama dari Full Gospel, saudaraku. Leader-leader saya ikutin apa yang mereka lakukan, saya ikutin. Dan itu membawa dampak yang besar dalam kehidupan. Karakter saya dirubahkan. Pengetahuan, kesempatan saya lakukan. Ya, networking, kita ini sekarang networking, saudaraku. Bisa dengan Australia, dengan manapun kita networking. Kita belajar bersama-sama, saudaraku. Ya, ini yang saya terima. Ini adalah mujizat yang saya terima. 2008 saya masuk di Full Gospel. 2009 istri saya lumpuh, sakit. Dan dokter bilang tidak ada satu-satunya obat kecuali operasi. Tulang belakang harus dioperasi, diganti, dikasih pen, saudaraku, dengan panjang itu sudah ada ininya, saudaraku, ya, sebelah tengah itu. Sudah ada ukurannya pennya.
saudaraku, karena itu dimakan bakteri. Sampai sekarang istri saya masih membungkuk, saudaraku. Tapi karena kasih Tuhan, istri saya punya iman, dia tidak mau dioperasi. Yang terjadi adalah istri saya lumpuh. Dan saya harus menangani istri saya. Kurang lebihnya 3 bulan, dari situ kami mulai doa sepakat setiap hari. Perjamuan kudus setiap hari. Saya minta izin sama gembala saya, saudaraku. Dan puji Tuhan, 3 bulan kemudian, karena kemurahan Tuhan, saya mulai merangkak, berjalan, dan sembuh total. Sampai dokternya itu kebingungan, saudaraku. Ya. Dan ini sebelah kanan. Saya sekarang sudah menjadi opa. Ya, saya punya cucu sekarang, saudaraku. Kemarin saya ke Jakarta, hari Sabtu saya ke Jakarta. Kenapa hari Sabtu saya ke Jakarta? Karena saya masih ada pelayanan. Dia lahirnya hari Selasa. Ini adalah anak cucu saya yang saya benar-benar minta daripada Tuhan. 2 tahun yang lalu anak saya itu keguguran. Ketika keguguran, mulai besan saya mulai membanding-bandingkan dengan orang lain, membandingkan dengan adiknya, suaminya, saudaraku yang mau nikah. Nanti gimana kalau adikmu ini punya anak terlebih dahulu dan gini. Biasa kayak mami-mami biasa seperti itu ya, saudaraku ya. Dan saya mulai dia tertekan anak saya yang cewek. Yuk kita doa. Saya ajak mulai Februari itu, ayo kita Zoom sama-sama. Kamu seminggu sekali aja. Kalau saya dengan keluarga saya di Batam ini setiap hari 2 kali. Pagi saya bangun dengan istri saya, kami memuji Tuhan berdua. Malam saya nanti memuji Tuhan bersama-sama dengan anak-anak saya, baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, dan itu menjadi apa? Satu fellowship yang indah dalam keluarga kami, saudara. Ketika mereka saya ajak pertama kali di bulan Februari itu, saya tumpang tangan di Zoom itu, saudaraku, dalam nama Yesus, malam ini akan ada pembuahan di dalam rahim. Tuhan tolong kasih anak bayi, saudara. Saya bilang seperti itu. 3 bulan kemudian, dan terjadi setiap minggu dia ikut Zoom, saudaraku, dan kami, keluarga kami. 3 bulan kemudian dia sakit, dia ke klinik, sakit. Ketika dicek, benar-benar dia hamil, saudaraku. Dan ketika dicek, umur kehamilannya 3 bulanan. Berarti di saat kami berdoa itu, kuasa tangan Tuhan bekerja. Dan anak ini lahir, saudaraku, bayi yang saya gendong ini kemarin. Ini foto kemarin, saudaraku. Foto kemarin pagi. Ya, kemarin saya di Jakarta, saya balik sore, saudaraku. Ya, anak ini lahir, itu umurnya baru 8 bulan. Yang terjadi kuasa Tuhan bekerja lagi. Anak ini selama dalam kandungan sampai 8 bulan, lehernya terlilit oleh tali pusarnya. Di USG 6 bulan ada tali pusarnya, 7 bulan ada pusarnya, sampai 8 bulan, 2 minggu yang kemarin masih ada tali pusarnya. Tetapi minggu lalu, saudaraku, hari Sabtu, anak saya cewek, bisa ada yang dihubungi enggak di keluarga kami? Kami punya grup keluarga WA yang cuma 5 orang aja, saudaraku. Dia bilang, wah ini ada yang penting. Saya telepon dia, ada apa, Han? Namanya Yohana. Ada apa, Han? Pak, puji Tuhan loh, Pak. Ini mujizat. Apa bilangnya? Tali pusar, barusan di USG itu ditunjukin. Tali pusar yang melilit di lehernya, lepas. Kenapa? Kami 1 minggu full doa untuk apa? Lilitan itu lepas, saudaraku. Karena 1 minggu sebelum kelahirannya dibilang, ini harus operasi, ditekankan sama dokternya seperti itu. Ya, kami doa untuk Tuhan kasih kemurahan-Mu, lepaskan tali pusarnya dalam leletan lehernya anak ini. Dan puji Tuhan, saudaraku, benar-benar terjadi. Tali pusar dalam lehernya lepas. Dan ketika lepas, anak ini balik, saudaraku. Kepalanya di bawah dan mau lahir. Hari Sabtu, hari Minggu ketika saya melayani Tuhan, saudaraku, saya di gereja sekarang ditugaskan oleh gembala saya 1 bulan 2 kali saya khotbah. Dan sekarang saya ditugaskan juga menjadi apa? Kepala pembangunan gereja kami, dikasih tanah. Mujizat Tuhan terjadi dalam gereja kami. Saudaraku, kita akan bangun 3 lantai dan saya menjadi kepala pembangunan, saudaraku. Ya. Dan anak ini, Selasa kami selalu doa. Berapa jam kami doa, kami puasa, saudaraku. Ya, dalam beberapa hari kami puasa. Dan akhirnya anak ini lahir. Saya bilang sama mama papahnya, sama mantu saya, doakan, bisikan di telinganya. Jadi katakan kata-kata profetik yang baik, kata-kata profetik yang positif, dan doakan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan dalam Matius 6. Ya. Dan saudaraku, Pak, saya ditanya istri saya, kamu tidak berangkat? Nanti dululah, saya masih ada pelayanan. Loh, kok gitu? Kamu punya cucu loh? Ya, kan sudah semua oke kan? Anak kita kondisinya oke. Bayi sekarang kondisinya oke. Saya bilang gitu. Rabu kami ada apa? Ada pelayanan baptisan di rumah saya. Oleh kemurahan Tuhan, rumah saya dikasih kolam renang, saudaraku. Mau ada baptisan 10 orang. Itu hari Rabu. Hari Kamis saya melayani fire team, saudaraku, untuk Jakarta dan Indonesia. Fire team saya melayani situ.
Saudaraku, saya diminta Pak Samuel, dipromosiin Pak Samuel untuk sharing. Dan hari Jumat saya melayani Young Movement gabungan untuk onset di Batam. Jadi saya selesaikan pelayanan saya, itu saya berangkat. Saya teringat papa saya ketika meninggal. Saya aja masih melayani. Apalagi ini ada sukacita, saya mau melayani dulu. Saya bilang seperti itu. Biarlah, saudaraku, kalau dulu kita bilang orang mati biar menguburkan orang mati. Tetapi sekarang, siapa yang lebih mencintai aku? Tuhan katakan seperti itu. Mencintai aku. Kalau kamu lebih mencintai orang tuamu, anakmu, saudaramu daripada aku, kamu tidak akan tahu mengasihi aku. Dan firman itu menggema dalam pikiran saya. Saya selesaikan pelayanan, saya baru berangkat, saudaraku. Ini adalah bayi yang mungil, ya. Umur saya baru 45, saya sudah punya anak, sudah punya cucu, saudaraku. Ya. Ini sebelah kiri ini adalah ketika ini jualan es batu papa saya, saudaraku. Di sana di kampung, ini saya sudah pemulihan dengan papa saya. Ini keluarga saya sebelah kanan, ya anak saya itu yang berdiri yang pakai apa tong tap itu ya. Itu yang punya barusan melahirkan, ini istri dan anak saya yang cowok mau akan kuliah di Malaysia, saudaraku ya. Dan saya lakukan ketika pandemi, saya banyak memberi, saya mengikuti leader-leader saya, ada Pak Sugianto yang saya ikutin, leader lainnya saya beri, saudaraku. Kami sekarang baru bangun panti asuhan untuk apa? Yayasan Muslim kami bangun, saudaraku. Setiap bulan saya dan teman-teman saya badminton, saudaraku, kami bantu mereka, saudaraku, dan kita bangun satu rumah, ya kasih mereka, ya sampai sekarang ini dalam pembangunan baru selesai kemarin. Saya diminta datang untuk doakan pembukaan. Saya tidak bisa, saya di Jakarta hari Sabtu kemarin, saudaraku ya. Dan ini ya yang tengah juga Yayasan Kristen, panti asuhan kami juga memberi, dan yang sebelah kanan ini adalah panti jompo. Ini kami memberi, saudaraku. Di masa krisis, masa susah, kami menyediakan waktu, menyediakan uang untuk berbagi, saudaraku. Dan itu membawa dampak besar. Saya barusan jual rumah, Pak Vincent tahu, pernah saya tunjukin rumah saya, itu saya sudah barusan jual 3 minggu yang lalu, saudaraku, dijual. Wah, gampangnya minta ampun jual rumah. Katanya orang jual rumah itu susah, tapi ini gampangnya minta ampun. Jual, tangan datang, saudaraku, uangnya tidak perlu pakai KPR bank dan apa, dibayar cash, dimasukin satu kotak, disuruh hitung, saudaraku. Saya bilang, uang segini saya suruh hitung. Enggak lah, saya bilang gitu. Satu kotak, kalau saudaraku tahu dulunya, kalau perokok gudang garam itu ya satu kotak itu, saudaraku. Saya bilang, enggak. Saudara berpikir, uang berapa ya Pak? Uang 20 ribuan, apa 10 ribuan, ya saudara berpikir sendirilah uang berapa kalau beli rumah di pinggir sebelah lapangan golf, saudaraku. Ya. Ini rumah saya yang sekarang saya tempatin, sebelah kiri, dipakai untuk baptisan. Ini yang tengah, rumah saya juga sering dipakai yang movement pertemuan, saya sering undang mereka. Setiap ada Zoom regional juga selalu, kalau yang movement selalu diadakan di rumah saya untuk mengendalikannya. Dan yang sebelah kanan itu juga dipakai leader-leader full gospel. Ayo kita ngopi bareng di rumah sambil kita meeting untuk perkembangan di FGB MFI di kedepannya, di Susi Mata khususnya. Ya, ini adalah iman saya, saudaraku. Ini ketika bulan Juli, saudaraku, saya disuruh melayani satu gereja di GPI di lantai 2, saudaraku. Ketika turun itu bawahnya kafe. Hamba Tuhan ini bilang, Pak Mek suka ngopi. Wah, suka, setiap hari saya ngopi. Oke, kita ngopi. Saya traktir, Pak. Sama hamba Tuhan ini saya ditraktir. Yang masih pakai jas, saya bilang, Pak, boleh difotoin enggak? Siapa tahu saya punya kafe. Ya, saya difotoin, saudaraku. Tanggal berapa? 18 Juli ini ya. Tanggal 1 Juli saya difotoin. Saya langsung buat, saya baru belajar Instagram, saya buat di situ neck fat. Artinya apa? Iman yang baru. Ya, iman yang baru. Saya bilang gitu, hanya berguru aja. Tetapi ketika berguru, Tuhan itu melihat. Ketika saya mencari Tuhan kerajaan Allah, dan iman itu terjadi. Ternyata saya dikasih benar-benar kafe, saudaraku. Saya diajak join teman saya, 18 November berdirilah satu kafe ini. Dan kita sekarang baru on progress, kita baru buat kafe. Ini lebih besar daripada kafe yang pertama, 4 kali daripada kafe yang pertama. Kafe kami adalah kafe yang oleh kemurahan Tuhan, salah satu yang paling ramai di Batam, saudaraku. Nanti kalau saudara ke Batam, saya traktir ya. Oke, itu sedikit mengenai kehidupan saya. Ya, kehidupan yang sama-sama mengembara, saudara dan saya ini, pengembaraan dalam dunia ini udah menjadi berkat. Satu lagi kesaksian, ketika kemarin saya pulang dari Jakarta mau menuju Batam, saudaraku. Di mobil, saya ini sudah mulai gundah gulana. Kenapa? Macet jalannya, saudaraku. Jalannya macet, masuk tol jalan macet. Saya memang tidak mau merepotkan siapa-siapa. Ketika saya di Jakarta, tujuan saya apa? Kalau pelayanan, ya sudah untuk pelayanan. Kalau liburan, ya liburan. Kalau pelayanan, ya saya hubungin orang yang memang dalam pelayanan. Kalau liburan,
ya saya tidak akan hubungi siapa-siapa. Saya dengan keluarga saya liburan. Ya, jadi saya harus membedakan. Kalau keluarga ya saya keluarga saya, gitu. Tetapi tetap beberapa orang yang di Jakarta tahu saya di Jakarta, saya sering foto di Instagram, Pak Mek di Jakarta ya. Akhirnya dijemput kemarin dari Erianto, Rudiap. Saudaraku, saya sebenarnya mau refreshing, jadinya malah ketemuan mereka memikirkan full gospel, saudaraku. Ya, ketika di jalan mau ke bandara, saya macet, saudaraku. Saya mikir, saya lihat, Pak ini macetnya panjang loh Pak, Bapak akan telat. Ya sudah, saya pikir telat ya sudah hilang 1 juta lah. Saya pikir gitu. Antigen sama kan dari kalau ke Batam pakai antigen. Ya sudah hilang 1 juta lah. Saya tidur lagi semalam. Akhirnya saudaraku yang kedua, ketika saya di dalam mobil itu, saudaraku, di dalam mobil itu saya bersaksi kepada drivernya, seorang Muslim. Saya bersaksi kepada dia perjalanan saya karena dia dulunya juga orang Batam, dia tinggal di Jakarta dengan terpaksa karena istrinya seorang dokter di Jakarta. Dulu dia manajer, anjlok saudaraku usahanya, dan sekarang dia menjadi satu mobil, supir dalam Grab. Saya bersaksi, saya mulai saudaraku mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, saudaraku di mobil itu. Pak, ini macet, ya sudah kita doa dulu Pak. Dalam macet ini kita doa. Saya doa saudaraku, minta Tuhan tolong perlancar kami. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Ya, doa dia bilang amin juga saudaraku. Mobil itu jalan pelan-pelan tanpa terasa karena saya kesaksian panjang sampai di bandara. Saya ingatkan, Pak, lihat Pak, doa. Kalau Bapak berdoa, saya berdoa. Kita itu sebenarnya bukan orang-orang benar, tapi dibenarkan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, doa kita dijawab Tuhan, didengarkan Tuhan. Lihat, jadi tidak terlambat kita, Pak. Saya lihat, saudara, waktu di mobil itu, saya pakai Google Map. Dari tempat saya macet, dari Kelapa Gading, saudaraku ya. Saya tidak terlalu tahu Jakarta, Kelapa Gading itu. Sampai ke bandara, itu 6 jam macetnya. Tidak tahu ada apa, 6 jam. Waduh, sudahlah saya bilang, hilang. Ya sudah, waktu itu bersaksi. Saya turun dari mobil, Pak kita doa dulu yuk. Ayo Pak, doa Bapak kuat sekali katanya. Ya kita doa. Ya doa dalam nama Tuhan Yesus tentunya. Ya kalau Bapak ada masalah, panggil Yesus Pak. Ada pertolongan daripada kehidupan Bapak. Saya bilang gitu. Itu adalah hal-hal yang saya temui ketika saya mengikut Tuhan. Mujizat terjadi. Dan siapapun yang mau mencari jiwa, pasti Tuhan akan perlengkapi dengan kuat kuasa Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Bro Andrew. Silakan Bro Andrew. Sangat memberkati. Thank you Pak Max. Luar biasa. Wow, sangat menginspirasi sekali nih Pak. Kisahnya sangat luar biasa nih Pak. Ya. Oke. Mantap nih Pak Max nih. Oke. Selanjutnya brothers, ini udah hampir di penghujung. Tapi sebelumnya saya meminta untuk ada Pak Vincent. Pak Vincent masih gabung Pak? Ada. Iya. Yang ganteng, yang udah santai. Yang ganteng udah balik dari Bali, luar biasa. Mukanya fresh banget nih sekarang nih. Pak, boleh ada closing remark-nya Pak Vincent? Iya. Thank you Pak Vincent ini. Saya secara Silakan, pribadi kenal Max ya. Kita udah kenal lama karena dari gereja GBZ, Gereja Bukit Zaitun, itu di Surabaya, itu adalah senior pastornya. Itu adalah gereja yang mengadop Zion teaching, ya. Jadi saya itu lulusan dari master teologinya dari Zion Christian University. Nah, GBZ itu adalah salah satu gereja yang mengadop seluruh pelajaran Zion, sehingga mentor-mentor saya kalau datang ke Indonesia itu selalu ngajar di GBZ. Nah, jadi saya cukup kenalan dengan senior pasturnya, dan saya juga pernah khotbah di gereja Bro Max yang ada di Batam, karena kita sama-sama ibaratnya
memakai materi yang sama, Zioner kita bilang. Dari ZCU. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar juga boleh juga, Zion Christian University, ZCU ya. Nah itu saya berdua dengan Bro Max itu cukup kenal, dan ya seperti tadi ya, kesaksiannya itu begitu menggugah, is live sharing, dan Tuhan proses luar biasa ya, dari ibaratnya itu benar-benar salvation itu ya, dari tanda petik ya, kalau saya boleh katakan, salvage itu kan artinya dari yang paling nggak berguna diubahkan menjadi sesosok yang sangat berguna ya. Itu sebetulnya salvation itu artinya seperti itu ya. Jadi dari yang paling nggak berguna diangkat Tuhan jadi yang sosok yang berguna, yang berapi-api. Kan dia bilang kalau dosanya yang bertambah itu kasihnya pasti lebih banyak lagi. Jadi dulu udah begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat, begitu dapat grace, anugerah itu luar biasa, berapi-apinya untuk Tuhan. That is Max ya. Thank you untuk Bro Max untuk sama-sama Pak. Ya, kemarin waktu ke Jakarta nggak inform saya ya, mesti bisa kita ngopi bareng itu. Saya sebenarnya tidak mau inform siapapun Pak. Tujuan saya hanya menengok cucu karena saya mau melayani New Zealand dan Australia dan melayani Batam. Tadi malam saya dari bandara langsung ikut ke Young Movement Pak, langsung ikut chapter. Karena ada pelayanan. Besok pagi pun saya pasti ada pelayanan lagi full gospel. Jadi saya fokus. Ya, setelah cucu selesai pulang. Tapi ketemu Erianto, dia tahu saya di Jakarta. Saya itu mau di CP itu mau santai, mau ngopi. Saya coba kopi persen itu, dia tahu saya, dijemput dia, diajak makan akhirnya. Terus sama Rudiap juga seperti itu, Rudiap dan teman-teman. Ya, makasih saya kontak. Nanti next kalau memang waktu pasti saya kontak Pak. Baik. Ya, jangan lupa kalau ke Jakarta just text me. Ya, saya juga pernah ke rumahnya, malah diajak putar-putar ke rumah dia yang di pinggir di golf itu. Sudah dijual Pak. Ya udah dijual, malah mau ngajak saya ini waktu itu beli tanah di sini gitu. Tangga saya kosong sekarang Pak. Ada ini besar. Dulu waktu sebagai MVP antara 2016 sama 2020 dan sebagai merangkap direktur Special Force, saya mungkin yang paling banyak regional yang paling saya kunjungi adalah Batam ya, paling banyak. Paling banyak. Ya Bro Max tahulah, sampai kita itu nonton bareng dengan RP-nya Pak Frans Bambang, kemudian Pak Leo ya, dengan Bro Max ya, satu lagi ya. Ya, satu keluarga. Kita nonton bareng Ahok, nonton judul Ahok waktu itu. Ya. Oke, kenangan-kenangan indah ya, manis. Thank you so much untuk penguatannya, juga untuk kesaksian Brother Maxi ya, dan Brother Erwan ya. Tadi James Hendra. James ya. Ya, di sini juga ada Presiden Tomang Chapter Benny Lucci, dia lagi ada di Perth ya. Lagi honeymoon. Benny Lucci ini boleh diundang juga nih Brother Max untuk bicara di Tomang, Bro. Benny. Ya. Maxi juga tolong untuk di Perth juga boleh nih. Ya, dia kalau Max itu berapi-api kalau itu. Bagus sekali untuk ya. Iya. Siap Pak Vincent. Salam kenal Pak Max. Ya, salam kenal Bro Benny, Bro Lucy. Waduh, tadi kalau melihat kesaksian kehidupannya tuh betul-betul ya tadi salvation itu dari yang nggak berguna jadi dirubah jadi yang berguna, di recycle ya. Sebetulnya keselamatan itu recycle. Kalau menurut Opa David Powson tuh keselamatan itu recycle sebetulnya. Hidup yang nggak berguna diubah. Luar biasa ya. Ya. Oke, itu dari saya itu aja, Brother Andrew ya. Thank you Pak Vincent. Ya. Bukan hanya satu kali ya Andrew ya.
Nanti Max akan dijadwalkan lagi Pak Adam ya. Harus, Ya. harus Pak, harus nih Pak. Dia kesaksiannya banyak loh. Dia kesaksian doain Banyak, betul, anak-anak Pak. muda itu banyak. Ini betul-betul sebenarnya dia kalau kesaksian dipadukan dengan William Law ya, itu kena karena segala apa-apa didoain dia. Ya. Didoain. Bahkan istrinya aja. Bagus ya. Iya. Ada Pak Akid juga, ada Pak Irwan Allen di Kalbar banyak juga nih. Hari ini 55 ya, 50 lebih ya. Hah? Enggak, lebih. Hari 60 tadi maksimumnya Tadi 60 lebih. 66 tadi terakhir kalau nggak salah. Iya. Very good. Pak Akid dia sangat luar biasa. Iya. Saya mau pindah ke pertanyaan Pak Vincent, boleh nggak Pak Vincent? Aduh. Iya. Saya mau jadi kalau anak gitu buah Pak Adam mesti aja. hubungin Bromex tuh. Di tempat residensial dia itu enak itu, ya. Ya. Ke Batam dulu. Iya. Ya, sekarang Pak undang Susi Mata tanggal 19 dan 20 November. Yuk, saya jamu. Kalau mau tidur di rumah saya, ayo boleh. Tapi tidak terlalu banyak. Oke, boleh silakan. Ya. 19-20 November di Batam ya Pak ya. Ada regional convention di Batam. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita mau ada pengumuman sedikit ya Pak Adam. Saya bacakan pengumuman yang pertama. Ini join regional convention. Ini wajib. Oh, yang pertama, sorry. Peranan anak muda di zaman digital. Ini besok ya. Bapak-bapak semua, ini welcome untuk khususnya kita yang anak-anak muda. Saya yakin semua di sini seumuran saya semua nih, 17-18 semua ya, umurnya ya. Saya yakin luar biasa. Ya, semua kita welcome untuk FGB MFI Young Movement. Ini peranan anak muda di zaman digital. Kebetulan di sini tadi saya lihat ada Bro Herianto Chang. Ini saya kenal baik. Bro Herianto juga sangat luar biasa di Young Movement. Kamis 28 Oktober jam 6.30 WIB atau 19.30 WITA atau 20.30 waktu Indonesia Timur. Nah, ini ada 3 orang yang sangat luar biasa. Yang pertama Billy Kurniawan, CEO atau founder dari Janji Jiwa Group. Lalu yang kedua, pembicara utamanya adalah Grace Natali dari Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan yang ketiga adalah Pak David Cokro Raharjo selaku Managing Principal dari Sovereign Capital. Ya, ini ada door prize-nya Bapak-bapak semua, jadi jangan ketinggalan. Nah, ini juga salah satu yang sangat harus diikuti khususnya pada para member FGB MFI. Ya, ini 3 NVV nih, ada 11 regional. Ya, Joint Regional Convention 2021 dengan tema Reaching Out, menyangkau jiwa dari Lukas 19 ayat 10 di 30 Oktober ya, dicatat ya 30 Oktober 2021 jam 9 sampai jam 1 siang waktu WIB. Indonesia bagian barat, WIB ya. Jadi 9 sampai jam 1 siang. Ini pembicaranya adalah Pak banyak nih ya, ada Pak Benat Raharjo, Pak Dali Sutanto, Pak Vincent Wijaya, lalu Pak Kis Yudanto, lalu Pak Willy Cornelius, ya, dan banyak lagi ya, saksian-saksian yang lain juga. Ini luar biasa, ini harus diikuti, harus disimak, khususnya pada para member FGB Men, lalu untuk Kalimantan dan ANZ ya, khususnya ya, Kalimantan dan ANZ, itu ada format khusus ya. Padam, format khususnya bagaimana Padam? Jadi nama dan langsung tulis. Ya. Terus namanya mesti pakai KALANZ depannya. Ya, KALANZ ya depannya, lalu masukkan namanya setelah itu. Oke, format namanya. Jadi itu akan diabsen Bapak-bapak semua. Jadi mohon hadir di tanggal 30 Oktober ini, dicatat, dimasukkan dalam kalender kita ya. Semua sekarang udah zaman digital, jadi nggak bisa lagi ketinggalan. Oke, yang ketiga saya udah kasih adalah contoh tuh, Andrew. Iya. Saya udah kasih contoh tuh, KNZ depannya. Ya, betul. Siap, kayak gitu, Pak. Ya, siap. KALANZ ya. Lalu setelah itu namanya. Oke.
Nah, yang ketiga adalah morning prayer FGB MFI dan LOF. Ini every Monday morning jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat, jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Wita ya. Jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Timur. Nah, ini start 30 menit sebelumnya. Invitation-nya sudah ada dan bisa dicatat juga meeting ID-nya dan passcode-nya prayer. Oke, setiap hari Senin ya, Bapak semua welcome untuk hadir di morning prayer ini. Oke, sekian pengumuman dari saya. Lalu saya mau minta untuk Opa Eli. Opa Eli masih ada, Opa Eli? Opa Eli masih ada? Pak Eli udah jalan. Oh, Pak Eli udah jalan. Ada Direktur Doa ANZ, Jeffrey Meharja. Kalau gitu Pak Jeffrey, boleh minta untuk doa penutup Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Yuk, mari kita berdoa. Ya. Siap. Kami sungguh mengucap syukur Bapak untuk kasih setiamu kalau kami boleh mengadakan fellowship bersama pada sore malam hari ini. Semua karena kemurahan-Mu semata-mata Bapak. Biarlah melalui fellowship ini Tuhan kami boleh dikuatkan, kami terus boleh saling mengisi, kami boleh saling memberkati, dan kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan juga Engkau boleh terus menyertai kami dari waktu ke waktu dengan begitu banyak acara. Pada akhirnya Tuhan kami bersyukur, dan sebentar kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan juga boleh menyertai kami dengan segala kegiatan kami dan boleh mempertemukan kami kembali pada waktu dan tempat yang Tuhan izinkan kepada kami untuk boleh bersama-sama lagi. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu, karena di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Boleh saya minta Bapak-bapak semua untuk keluarkan videonya, maksudnya gambarnya, jadi kita bisa foto ya, foto terlebih dahulu, jangan live dulu ya. Pak Tommy ada, Pak Tommy? Pak Tommy Sulaiman, ada videonya nyala tapi orangnya lagi nggak ada nih kayaknya. Bro Benny masih ini ya, masih di karantin ya? Masih Pak. Oh, masih seminggu lagi. Waduh, lama ya. Wow, lama banget ya. Oke, silakan. Bapak-bapak semua udah nyalain videonya, kameranya. Udah, mantap. Adam, kita 1, 2, 3. Bentar, sudah, Pak Erwin lagi pakai ganti baju dulu. Ya oke, udah ganteng Pak Erwin. Ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Iya. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kasih senyum yang paling luar biasa. Masih. Senyum-senyum pria-pria terbahagia di dunia. Mantap. Thank you semua. Thank you Pak Max. Thank you Pak Maxi. Thank you Pak James. Thank you semua. Sandra. Thank you Pak Max. Semua kesaksian dan sharingnya. Kita undang kita semua. Pak Eben. Siap. Anak-anak semua. Thank you. Masih. Pak Adam Teja, thank you Pak. God bless. God bless Pak Saputra. God bless Pak Terima kasih. Pak Robert Aben. Pak Akid, sampai ketemu hari Sabtu. Terima kasih semua. Sabtu. Ya. Hari Sabtu. Besok ya, besok ada acara juga ya untuk. Oh iya besok. Ya, yang besok masih muda. Yang movement. Semua dari sini masih muda Pak Adam. Masih muda, men. Oke, thank you. Siap. Thank you semua, luar biasa. Belum ngelihat Pak Akid pakai itu loh, betul-betul waktu. Wah ini pasukan Sydney luar biasa nih. Thank you Pak Benny. Ini by the way kok lama banget di karantin? Apa memang balik lagi ya Pak? 14 hari. Sydney kan udah mau nggak ada karantin kan sebentar lagi. Iya, betul. Makanya 1 November udah nggak ada. Iya, susahnya saya tadinya mau masuk Sydney, balik ke Perth di karantina juga sama aja, bohong. Iya. Aduh. Sekarang karantina masih bayar, Pak? Bayar.
Masih ya. Iya, Tapi kan bisa sih minta mulai exemption. mulai 1 November bukannya boleh diperbolehkan 1 November. Sydney aja Pak sama Melbourne Ya. Pak. Sydney Melbourne. Perth belum ya. Perth belum Buat ya. premiernya rada-rada emang. Oh, oke. Parnoan dia. Ini premiernya mau jadi prime minister dia, jadi rada galak dia kali ini. Berarti Sydney tanggal 1 November onward sudah bisa physical meeting dong? Iya. Kemungkinan besar bukan physical meeting, Pak. Oke. Yes. Tergantung chapter presidennya. Tadi kita diskusi di pertama ya, di awal mula itu Pak Widarma mungkin setuju nggak nih kalau kita adakan 2 minggu sekali kayak waktu itu, lalu sebulan sekali tetap Zoom gitu loh. Setuju. Jadi kita nggak lose kontak sama ANZ dan semua teman-teman yang di Indonesia. Rabu ketiga Zoom, Rabu pertama doa, Rabu kedua dan keempat physical meeting. Gimana? Oke. Iya, betul. Siap. Zoom-nya mesti tetap diadakan Zoom-nya, Bro. Jangan sampai Iya, enggak. Zoom-nya tetap ada. Betul. Iya. Jadi kita tetap Siap. keep in Saya touch. itu ya, Ya. pengalaman sedikit aja 1 menit sebelum ini. Saya tuh 2 minggu lalu sebelum ke Bali kan saya diminta bicara di physical nih. Sentul. Itu first time para pengusaha di Sentul ngumpulin karena CEO-nya itu teman baik saya, juga bekas RP-nya RP Banten, Pak Keke. Jadi saya first time pertama kali physical dan bicara itu secara fisik itu waktu itu hari Sabtu itu ya. Cuman yang saya rasakan gini, setelah saya counting ya gini ya, saya berangkat jam 5 karena acara jam 7, karena ke Bogor itu sekitar 2 hours kalau jam-jam sibuk itu kan office hour. Nah, tahu nggak pulang sampai rumah tuh jam berapa? Setengah 12. Jadi I spend about 6:30 minutes ya. Untuk sermon yang saya bagikan 45 minutes to 1 hour ya. Cuma saya bilang dalam hati saya betapa inefficient ya. Bukan saya nggak mau melayani, saya mau datang. Tapi saya kalau hitung secara kalau pakai Zoom nih ya, celana pendek langsung gini langsung bisa bicara gitu ya. Ini udah pakai jas, pakai naik mobil, supir ke sana, balik 6,5 jam untuk sermon yang sama loh, untuk khotbah yang sama. Alangkah saya bilang akan efektifnya yang 6 kali lipat saya bisa lakukan untuk 6 kali Zoom gitu loh. Saya juga ngomong sama teman-teman, I'm not discouraging you gitu sama sekali enggak. I will, I want gitu ya, saya mau gitu ya. Tapi bagi saya itu very inefficient dan nggak efektif juga bagi saya gitu. Iya. Ya. Nah, tapi teman-teman bilang, Pak, nuansanya beda kalau physical dengan Zoom. Kita bisa aura-aura orang itu bisa ketahuan kalau physical. Oke lah, it's okay. Saya bilang, cuman bagi saya pribadi Zoom jangan dihilangkan. Ini kita udah dunianya udah berbeda. Jadi physical boleh, tapi Zoom-nya jangan. Karena ini cater the whole world, Yes. Bisa cater Amerika, Australia, Afrika, semua melalui Zoom. Ya. Betul, Pak. Tapi hari ini luar biasa loh Pak Vincent, saya lihat 60 berapa tadi 66 maksimumnya tadi. Luar biasa banget ini hari ini. Malah ngelebihin Tomang Chapter nih, Bro. Gara-gara bannernya kayaknya udah sini jadi orang pikir nonton film nih kayaknya nih. Sebenarnya 90. Ini ada Pak Eben ini, Pak Eben Soki Giawa. Ya, Halo Pak Eben. Soki Giawa. Tadi Pak Eben bawa anak-anaknya 30 orang nonton. Jadi ada 90. Iya. Oh, ada 90 ya, luar biasa. Ya Pak Eben ya. Tadi anak-anak 30 yang nonton. Pak Eben itu pengurus di panti asuhan.
Tadi anak-anak 30. Puji Tuhan, makasih Pak Eben. Puji Tuhan. Hadirannya. Thank you, Pak Eben. Luar biasa. Panti asuhan di Batam ya, Pak? Panti asuhan di Medan. Oh, di Medan. Oh. Ya. Eben itu orang Nias. Oke. Oh, luar biasa. Apa ya? Biasa. Oke. Thank you, Pak. Oke, thank you semuanya. Udah jam Terima kasih, review. Pak. Thank you semua. semuanya. Pak Beni. Pak Widarmali, Halim, Beni. Ada, makasih. Thank you, Pak Vincent. Andrew, luar biasa. Ya, Sampai luar ketemu. biasa semua. Oke, Pak baik. Halim, makasih. Sampai ketemu. God bless. Thank you. Pak Beni perlu dikirim makanan apa? Uber Eats aja, Pak. Iya. Kalau di Korika kita ya. justru iya kalau kita Kita justru pakai impornya Korika. dari Perth nih Korikanya nih. Iya, Korika. Ribet. Aduh, Kita udah impor dari naik 2 kilo kali saya tiap hari makan mulu. Nggak ada entertainment lagi, apalagi makan mulu. Masih Makanya diundang aja, berapa lama lagi? kalau Pak ada Beni? acara full gospel. Kemarin bicara-bicara dengan salah satu pengusaha, dia teman dekatnya Pak Luhut, ya, Luhut B Panjaitan, LBP. Dia ngomong gini, ini deputinya ya, Pak Santo, deputinya Luhut, sangat wanti-wanti terhadap third wave gitu, gelombang ketiga. Makanya pemerintah itu nggak mau disalahkan karena gini bro, kalau udah naik yang disalahkan tuh pemerintah. Nggak ada, ini kan semuanya nyerang semua, di seluruh dunia juga seperti itu. Makanya pemerintah nggak mau gegabah ataupun langsung bebasin gitu ya. Itu sekarang kan langsung ada SKB 3 menteri yang semuanya yang kejepit-kejepit itu ditiadakan, ya. Natal hanya hari Sabtu jatuhnya, ya kan? Tahun baru Sabtu. Semua yang ada kejepit-kejepit dimundurin sekalian supaya nggak bisa total lengthen gitu, digabung semua. Jadi semua coba lihat, karena pemerintah nggak mau ngambil risiko lah, dipisu-pisuin gitu ya. Apalagi oleh kadrun kan biasanya. Apa aja bener aja disalahin, apalagi kalau ini ngeroket. Bayangkan kalau sampai nggak turun seperti sekarang. Sekarang kan turun cuma 690 loh Indonesia. Wah, luar biasa ya. 690, makanya dipuji oleh seluruh dunia. Dari pertengahan Juli 50-an ribu sampai 60.000, 59.000 sempat. Sampai 690 itu luar biasa sekali. Jakarta sekarang cuma 37 kemarin. 37. That's much less compared to Singapura. Kan kotanya kan lebih gede Jakarta. Jakarta 13-14 juta. Iya. Singapura cuma 6-7 juta gitu loh. COVID-nya udah bohwat di Jakarta, orangnya gila semua. Dia pindah ke tempat lain. Gone with the wind, ya, gone with the wind. Orang Indo nggak ada takutnya. Pak Adam, cepet dong, Pak Adam. Kenapa? Saya punya 20 orang nih mau di full gospel kan, cuma rada masih susah nih. Siap. Ini timnya ada di sini semua, ada Andrew, ada Halim, ada Wi. Ini jago-jago. Pokoknya kalau udah siap dari Sydney mesti berangkat ya. Ini iya, siap. Sama Pak Vincent juga mesti berangkat nih Pak Vincent. Kalau nggak ada karantin ya, kalau Anda nggak ada karantin, Perth itu is very convenient gitu loh, terbang. Cuma 4 jam beda, cuma 1 jam, nggak ada masalah di masalah tidur gitu ya. Iya, langsung khotbah ya Pak, nyampe langsung khotbah ya. Iya, saya sih maunya pindah aja ke sini, cuma belum bisa nih, gara-gara Tomang Chapter nih Pak. Komitmen. So you are thinking about moving? Udah pasti Pak, anak istri kan di sini. Oh iya, betul. Iya. Understand. Ya, Makanya nanti preparing Benny lah ya, Benny Martin. Iya. Nggak, masih ada inilah, setahun lagi masih bisa. Setahun lagi masih tetap Tomang Chapter ini udah young generation sekarang. Harus ya.
Dari engkong-engkong sekarang udah beralih bukan non engkong lagi. Kalau enggak engkong semua nih chapter presidennya mulai. Engkong semua loh, bener tuang chapter. You name it, dari mulai sekarang Pak Handoyo Gunawan sampai yang sekarang ya.